Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini di tanggal 22 Desember 2023 kita start dari Desa Purwosari, sebagian dari Desa Purwosari, dari SD 1 Purwosari kita ke arah utara menuju Jalan Purwosari Tambahharjo. Ini kita ke kanan ya, ke arah utara. Yang akan kita tuju adalah melihat kondisi areal persawahan di Purwosari, Arjowinangun, Tambahharjo, Bumirejo. Nanti kita sampai ke Kitran, masuk Kitran, Desa Bumirejo, kemudian Baturan, Desa Sitiadi, dan Puring. Kita akan nanti finish di Puring ya. Kita sementara memasuki Desa Purwosari. Di sebelah kanan saya ada sungai, saluran pembuangan, dan kondisi masih kering. Dan perlu diketahui di bulan Desember tanggal 22 ini kondisi memang dingin ya. Di pagi hari pun turun embun. Kabut artinya kalau basah gitu ya. Kondisi basah karena memang sangat dingin. Jadi sepertinya di tanggal-tanggal ini, di 22 Desember ini kondisi seperti kemarau. Padahal biasanya kemarau itu di bulan Juni dan Juli. Tapi ini dan para pemirsa bisa menyaksikan kondisi sawah tidak ada air, dan saya juga tidak akan mengupas lebih lanjut tentang kondisi irigasi, tapi saya akan melihat kondisi bagaimana areal persawahan, apakah ada pergerakan pertanaman atau tidak ya. Ternyata beberapa sawah sudah mulai ditanamin dan para petani sepertinya berusaha untuk tetap menanami areal persawahan apapun yang terjadi. Ada yang dengan model dimanja. Manja itu artinya tetap ditanamkan dalam kondisi tidak ada air. Atau ada yang juga menunggu air, dan ada yang tetap bermodalkan air sedot. Jadi biasanya warga itu memiliki sumber air sendiri-sendiri di setiap petak ya. Di setiap petak atau beberapa petak ada satu sumber air sehingga warga gantian atau pinjam sumber air. Adapun dieselnya ya usaha sendiri, dan BBM-nya bensin atau pertalite untuk menghidupkan generator penyedot ini ya usaha sendiri. Jadi sembari nyedot, para mengalirkan air ya, supaya areal persawahan itu teraliri dengan air, kemudian saat itu juga ditanami. Nah, di kondisi beberapa ada yang sudah ditanami, bisa pemirsa lihat ini di tanggal 22 Desember 2023, dan ada beberapa yang belum. Jadi sepertinya baru 60% ya, 60%, 50% dari total seluruh areal persawahan di tanggal 22 Desember 2023 ini sudah ditanamin, yang sementara 50% atau 40% lainnya masih terbengkalai, artinya mungkin menunggu datangnya air atau tidak tahu. Mungkin juga kalau menunggu bibit benih sampai tua, sebetulnya sudah sangat layak sekali untuk ditanam. Ini adalah kondisi Sungai Rama, dan kondisinya airnya juga melimpah dan tidak ada arus. Berarti ini ada beberapa warga yang mencoba untuk membendung supaya air ini bisa dialirkan ke areal persawahan. Kita lihat memang areal arus air ini tidak berjalan, artinya diam ya. Kita sudah selesai dengan areal persawahan di Desa Purwosari milik warga Purwosari. Ini kita sudah memasuki, ini lapangan Desa Arjowinangun, Kecamatan Muring, Kabupaten Kebumen. Kita mulai memasuki pemukiman warga, kita lewat ya. Kita nanti akan menuju ke areal persawahan Desa Arjowinangun, yang letak areal persawahan itu di sebelah utara desa atau sebelah utara pemukiman. Sama seperti di Purwosari tadi, di Desa Purwosari areal persawahannya berada di utara desanya atau di utara areal pemukiman. Kita sekarang ini berada di tengah-tengah jalan yang membelah Desa Arjowinangun, yang terbagi menjadi dua
dusun, yaitu Kebongkotan di sebelah kanan saya, dan kiri jalannya adalah Dusun Jandrian. Ini kondisi jalannya sudah aspal mulus dan posisi jalannya adalah menuju ke arah utara. Ini yang disebut juga dengan Jalan Purwosari Tambaharjo atau Jalan Arjuna Tambaharjo juga bisa. Kalau dari arah Purwosari ke menuju Tambaharjo berarti jalannya adalah Purwosari Tambaharjo. Ini adalah Masjid Desa Arjunangun, Masjid Jami At-Taqwa. Kemudian di depannya ada Madin, Madrasah Diniyah atau TPQ, tempat anak-anak untuk ngaji. Dan ini adalah SD-nya, SD Negeri Arjunangun, Kecamatan Boring, Kabupaten Kebumen. Di kondisi liburan tidak ada anak-anak. Oke, sekarang kita berada di depan Balai Desa, masih di Jalan Purwosari Tambaharjo, posisi ke arah utara. Sebentar lagi kita akan memasuki areal persawahan milik warga Desa Arjunangun yang berada di utara pemukiman warga ini. Kita sebelum menuju areal persawahan, kita akan mampir dulu untuk melihat kondisi sungainya. Arjunangun dilewati oleh Sungai Salak ya, yang berada di utara Desa Arjunangun, Desa Sungai Salak, dan kondisinya tidak berjalan alias ini tenang, karena berarti ada desa-desa lain yang mencoba untuk membendung atau netek dengan tujuan supaya air bisa masuk ke gorong-gorong atau got atau irigasi yang menuju ke persawahan seperti yang dimiliki oleh warga Desa Arjunangun ini. Dari Sungai Salak ini terdapat gorong-gorong ya yang cukup luas juga, sehingga mempercepat laju air menuju ke arah utara. Kita bisa lihat gorong-gorong di sebelah sana, di sebelah kanan saya. Nah, gorong-gorong ini sangat bermanfaat sekali untuk kemudian dialirkan ke area persawahan sehingga warga bisa melakukan aktivitas pertanaman bercocok tanam. Dengan adanya air yang dilimpahkan ke sawah, itu mempermudah untuk melakukan cocok tanam dibanding tidak ada airnya. Dan para pemirsa bisa melihat di sini di tanggal 22 bulan Desember 2023 ini kondisi areal persawahan di Desa Arjunangun hampir 60-70% sudah ditanami, alhamdulillah. Dan kondisi air untuk sementara ini masih aman, walaupun beberapa tempat atau lokasi areal persawahan di Desa Arjunangun masih ada yang belum terkena air. Itu disebabkan karena posisinya yang agak tinggi. Dan inilah desa areal persawahan milik Arjunangun. Di sebelah kiri saya adalah masuk Dusun Jandrian, di sebelah kanan saya masuk Dusun Kebongkotan, dan ini adalah jalannya yang menurut saya mengalami kerusakan, dan karena ini belum pernah diaspal ya. Ini mungkin beberapa kali sudah dicor, 1 kali atau mungkin 2 kali ini dicor. Inilah kondisi sawah di Desa Arjunangun, tempatnya masuk Dusun Kebongkotan di sebelah kanan saya, dan kanal-kanal airnya juga penuh dengan air, dan ini sangat membantu sekali, alhamdulillah. Padahal di bulan Desember ini curah hujan sangat minim sekali, hanya beberapa. Sekarang di tanggal 22 hanya beberapa kali saja turun hujan ya. Hanya beberapa kali saja turun hujan, mungkin hanya 3 kali atau 4 kali saja. Dan selebihnya warga di sini memanfaatkan sekali air dari sungai pembuangan tadi, Sungai Salak, yang bisa dibendung. Dan sebetulnya Desa Arjunangun tidak mempunyai bendungan. Desa Arjunangun itu terkena imbas bendungan dari desa baratnya, yaitu di Dusun Kaligenting masuknya Desa Kerandegan. Kemudian ada juga bendungan di Desa Bumirejo. Dan ada bendungan lagi di sebelah timurnya, itu di Desa Tresnorejo, di Dusun Pejaten ada bendungan. Dan untuk bendungan di Pejaten tentu akan bermanfaat sekali untuk dialirkan airnya melalui kanal-kanal atau saluran-saluran air menuju ke sawah-sawah di Desa Tresnorejo sendiri, seperti Paterban, Cerebok, dan Pejaten.
Dan alhamdulillah ini walaupun di musim kemarau ini ya, saya sebut musim kemarau walaupun sebetulnya masuk bulan penghujan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki untuk turun hujan, dan mudah-mudahan hujan akan segera turun dan bermanfaat bagi pertanian sehingga memperlancar produksi beras ya, produksi pangan, karena ini mengalami keterlambatan tanam ya, masa tanam mengalami keterlambatan yang seharusnya di bulan awal November sudah tanam, tapi ini hampir mendekati akhir Desember masyarakat masih ada yang belum tanam karena mungkin memperhitungkan. Nah, sekarang kita memasuki Desa Tambaharjo. Inilah kondisi persawahan, areal persawahan milik warga Desa Tambaharjo. Tambaharjo, Kecamatan Atimulyo, Kabupaten Kebumen. Ini posisi berada di timur atau di selatan Dusun Cangkeringan di sebelah kanan saya, dan di selatan, ini di Dusun Cangkeringan yang terlihat di kanan saya adalah Dusun Cangkeringan, salah satu dusun yang masuk wilayah Desa Tambaharjo, sedangkan di kiri saya adalah areal persawahan Bugel. Kita bisa lihat di sini areal persawahan di Dusun Cangkeringan masih banyak yang belum ditanami. Hampir sekitar 30% saja yang sudah ditanami, atau bahkan hanya 20%. Atau bahkan 10%. Kita nanti bisa lihat di Desa Tambaharjo secara beberapa sampel dari areal persawahan ini belum ditanami. Ini adalah TK Desa Tambaharjo yang letaknya di jalan masuk Dusun Cangkeringan. Jadi Desa Tambaharjo ini terbagi menjadi beberapa dusun ya, ada Dusun Cangkeringan, Dusun Bugel, Dusun Pato, dan Dusun Karangdur. Kita melaju ke arah utara, dan ini adalah saluran irigasi, dan sayup-sayup di sana masih tampak Dusun Karangdur masuknya Desa Tambaharjo, dan posisi areal persawahannya masih belum ditanami seperti yang para pemirsa lihat saat ini. Dan di sebelah kiri saya masih tampak bekas-bekas tunggak dari pohon padi sisa panen yang lalu di sekitar bulan Juni dan Juli masih utuh. Jadi ini artinya menunjukkan air belum masuk dan belum ada aktivitas pentraktoran atau pembajakan sawah. Inilah kondisi di tanggal 22 Desember 2023 sebagai pembanding untuk yang akan datang dan sebagai pembanding di masa yang silam, di mana di masa-masa sebelumnya, di masa-masa yang lalu, di tahun-tahun sebelumnya, proses penanaman padi biasanya dimulai di awal November ya. Tapi ini sudah sampai bulan Desember akhir di tanggal 22 ini ya mengalami ketertundaan atau keterlambatan proses penanaman, dan stok warga tentang gabah atau padi mungkin sudah sangat menipis atau bahkan sebagian sudah tidak memiliki sama sekali. Alhasil di tanggal inilah, di bulan-bulan ini sebetulnya terjadi paceklik hebat sebetulnya, tapi tidak tahu, sepertinya masyarakat memiliki trik-trik tertentu untuk menghadapi ini. Dan ini adalah Balai Desa Tambaharjo, dan kita menuju ke arah barat. Kita memasuki Dusun Bugel, tapi saya akan konsentrasi fokus pada ini areal persawahannya. Kita akan survei areal persawahannya, dan belum ada kegiatan pertanaman di sini kecuali hanya 10% saja di Desa Tambaharjo. Itu menurut pengamatan saya. Ya, mudah-mudahan para warga bisa segera menanamnya dan kondisi air masih tetap terjaga alias cukup senantiasa untuk memperlancar proses produksi pangan. Semoga Allah memberikan hujan dan air selalu mengawal tanaman-tanaman. Dan ini adalah kondisi persawahan tepatnya di Desa Tambaharjo atau di selatan Dusun Bugel. Kita memasuki area perkampungan atau areal warga ya, perumahan para warga, dan kita menuju ke arah barat. Nanti ada areal persawahan juga milik warga Bugel atau milik warga Patut. Ini adalah areal persawahannya masuk Desa Tambaharjo atau
Dusun Bugel ya. Seperti yang saya ungkapkan tadi bahwasanya Desa Tambahharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen ini memiliki 4 dusun, yaitu Patut, Bugel, Jangkringan, Karangdur, dan ini berada di areal persawahan miliknya warga Dusun Bugel dan Dusun Patut. Ya, sebab nanti kita ke barat nanti akan memasuki Dusun Patut. Sementara ini kita posisi berada di barat Dusun Bugel atau di selatan Dusun Patut. Masuknya masih wilayah Tambahharjo. Ya, ini adalah kondisi areal persawahannya seperti saya katakan tadi. Sama sekali belum ada aktivitas tanam kecuali hanya sebagian saja atau 10% saja. Tapi sebetulnya sudah layak ditanam ya, atau kita tidak tahu sistemnya, apa karena memang traktor belum mengadakan pembajakan ulang. Biasanya untuk sampai menuju pada kondisi tanah yang siap untuk ditanami, untuk dicocok tanam itu biasa memerlukan 2 kali atau 3 kali proses pembajakan, pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga nanti bisa rata dan kondisi memang sudah tergenang dengan air, tapi kita tidak melihat adanya proses aktivitas tanam, dan kita akan belok sebentar, kita memasuki Dusun Patut, dan di depan saya sudah Desa Sugihwaras ya. Kita melewati sini dan di depan ada jalan aspal, jalan kabupaten yang menghubungkan dari Pasar Gerobak Kaleng, Kecamatan Muring sampai ke utara saja sampai ke Karanganyar. Dan kita tidak menuju ke utara ya, tapi kita menuju ke arah barat dan kita sudah memasuki Desa Sugihwaras, Kecamatan Adimulyo ya. Sugihwaras, Tambahharjo sama saja, artinya masuk ke dalam Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Inilah Desa Sugihwaras. Kalau tidak salah ya, kalau salah mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Nah, ini kita menuju ke arah barat dan kita akan sebentar lagi kita akan menyaksikan, akan melihat bagaimana kondisi persawahan di tanggal 22 Desember tahun 2023, tepatnya di Desa Sugihwaras, dan sudah tergenang oleh air, dan saya kira ini air berasal dari saluran-saluran pembuangan, dan aktivitas memang masih ada, kita temui aktivitas pertanaman tapi baru sekitar 10 atau paling banter 15%. Dan ini adalah rumah yang dulu dibangun untuk mengantisipasi terjadinya pengungsian banjir. Jadi ini adalah rumah singgah sementara, dan kita lihat kondisi areal persawahan karena mungkin ini daerah areal persawahannya adalah areal yang dataran rendah sehingga banyak sekali air yang menggenangi daerah di sini. Inilah areal persawahan Desa Sugihwaras, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Kita lihat ada aktivitas orang menanam, ya, ada aktivitas orang menanam, dan ini kondisi di bulan Desember yang lumayan langka, hujan turun dan air benar-benar sangat berguna sekali dan sangat dibutuhkan sekali. Ini memasuki musim kemarau. Saya tidak tahu apakah ini bisa dinamakan sebagai musim kemarau atau tidak, karena memang tidak ada turun hujan dan tadi pagi turun kabut atau embun, sehingga benda-benda yang ada di luar, misalnya jok motor yang berada di luar saja bisa basah kuyup karena terkena embun atau kabut. Oke, ini jalan Gerobak, jalan menuju ke arah selatan. Kalau ke selatan terus sampai ke Pasar Gerobak, perempatan Gerobak atau Desa Kaleng, Kecamatan Muring, Kabupaten Kebumen. Dan inilah jalan yang sudah dicor dan ditinggikan ya, karena ini adalah kawasan rawan banjir sebetulnya. Biasanya banjir melanda di sini bulan November, Desember, dan Januari. Puncaknya biasanya di 2 pekan pertama di bulan Januari, dan mudah-mudahan tidak terjadi banjir, tapi mudah-mudahan Allah memberikan rezeki berupa air hujan sehingga mempermudah para petani untuk melakukan penanaman ya. Kondisi bisa dilihat ini adalah areal persawahan milik warga Bumirejo. Adapun Desa Bumirejonya tepat berada di selatan sebelah sana. Ya, jadi ini kita dari utara menuju ke selatan menuju ke Desa Bumirejo.
Nah, inilah kondisi areal persawahan milik Desa Bumirejo dengan minus air ya. Tidak ada air di sini dan kondisinya tidak mungkin untuk ditanamin. Inilah areal persawahan milik warga Desa Bumirejo yang minus dengan air. Dan kita akan lihat ternyata beberapa warga mengerahkan anjingnya untuk melakukan perburuan terhadap tikus-tikus karena luar biasa sekali di bulan ini. Tikus luar biasa sekali sebagai hama. Jadi tikus menjadi jenis varian dari hama yang sering melanda warga ya. Sayup-sayup kita bisa melihat adanya 3 ekor anjing yang melakukan perburuan. Dan tikus ini luar biasa sangat merusaknya, daya rusaknya sangat signifikan sehingga beberapa warga di bulan Desember tahun 2023 ini terpaksa melakukan tanam ulang karena benih yang barusan ditanam kemarin pagi harinya sudah rusak oleh tikus. Dan terjadi memang pengerusakan oleh tikus ini terjadi setelah warga melakukan kegiatan gropyokan tikus ya. Jadi sehari ya atau 1 malam setelah terjadi keropyokan tikus, malam harinya sudah terjadi perusakan benih padi yang sudah ditancapkan di sawah oleh tikus. Jadi misalnya sekarang para warga melakukan keropyokan tikus, malam harinya tikus melakukan balas dendam, dan pagi harinya para warga sudah mendapati tanaman padi, benih padi yang sudah ditanamkan itu ludes semua ya. Ini adalah areal persawahan milik warga Desa Bumirejo, areal persawahannya, dan sebagian di sebelah barat dan timur ya. Ya memang belum kita melihat adanya aktivitas cocok tanam atau ya hanya sekitar 5% dari total seluruh sawah yang sudah ditanamin. Jadi boleh dikatakan ini desa Bumirejo ini kondisi areal persawahannya lebih tinggi daripada desa Arajawinangun, sebuah desa yang terletak di timur Desa Bumirejo. Dan inilah sepertinya kondisi sudah siap tanam di sini. Dan kita akan melihat apakah kondisi irigasinya ada air atau tidak. Ini adalah irigasi air ya. Ternyata ada ya. Dan alhamdulillah ini cukup membantu sekali. Persediaan air irigasi ini cukup bisa untuk membasahi tanaman padi. Inilah kondisi areal persawahan di milik warga Desa Bumirejo yang berada di utara Desa Bumirejo. Nah, ini adalah Desa Bumirejo yang hitam ini yang penuh dengan pohon kelapa. Kita akan melaju terus ke selatan. Dan ini adalah Sungai Salak ya. Sungai Salak yang saya katakan tadi airnya tenang, tidak mengalir karena memang ada di bendung ya. Ada aktivitas pembendungan oleh warga Bumirejo dan warga Baturan di sebelah baratnya lagi. Jadi bendungan dari barat itu adalah bendungan Baturan, kemudian bendungan Bumirejo, kemudian bendungan di Dusun Kaligending Desa Ngarandegan, kemudian bendungan Tresnorejo di Pejaten ya. Kita sudah memasuki areal perkampungan warga Desa Bumirejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Dan di sebelah kanan saya tampak sudah kondisi sawah sudah rapat dengan tanaman padi, dan kita memasuki Desa Bumirejo. Tetapi kita nanti tepat di di depan SD Bumirejo itu nanti ada pertigaan. Yang saya sebut ini adalah pertigaan menuju ke arah Kitiran dan Baturan. Kitiran adalah salah satu dusun di Desa Bumirejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Kita mulai memasuki jalan alternatif. Nanti kalau ke barat, ini posisi arah ke barat ya, ke barat nanti akan sampai ke Jalan Puring Gombong. Jadi kalau mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu mau ke Gombong tidak perlu melalui Puring terlebih dahulu ya. Cukup melalui Bumirejo, kemudian melalui Dusun Kitiran, kemudian masuki Dusun Baturan, kemudian sampailah kita di perempatan. Kemudian kita arah kanan sampai ke Gombong, menuju Gombong. Kalau arah kiri di perempatan Baturan tersebut nanti menuju ke arah Puring. Ya, kita sudah memasuki Desa Bumirejo, tepatnya di Dusun Kitiran.
Ya mungkin mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di perantauan mungkin pernah melewati daerah ini atau pernah bermain ke tempat ini atau pernah bermukim di sini saat kecil. Inilah Dusun Kitiran. Ya saya hanya melakukan aktivitas perjalanan saja ya, karena memang fokus saya nanti ini adalah pada masalah untuk review tentang areal kondisi persawahan. Ini kita berada di Dusun Kitiran, Desa Bumirejo. Inilah kondisi desanya dan pemukiman warganya. Ya, ini adalah Dusun Kitiran, desanya adalah Bumirejo. Masuknya Kecamatan Puring, Kabupaten Selatan. Nah, ini adalah areal persawahan di utara Dusun Kitiran ya, atau di Desa Bumirejo. Desa Bumirejo, dan kondisi ada areal persawahan yang sudah ditanami dan ada yang belum. Tepatnya posisi ini kita sedang melaju ke arah barat, dan ini adalah visual tentang areal persawahan di Dusun Kitiran, tepatnya areal persawahan di selatan Dusun Kitiran, dan ada juga areal persawahan di selatan jalan ini juga ada, atau di sebelah kiri jalan ini. Ya, ini adalah saya review jalan Kitiran menuju ke arah barat, dan jalannya sudah bagus ya, walaupun dengan cor, tapi ini menurut saya 80% bagus, karena beberapa memang ada yang retak ya, karena memang kontur dan atau jenis tanahnya yang memang begitu. Kalau merekah memang bisa menarik apapun yang menempel di tanah ya, termasuk jika tanah yang di bawah cor-coran ini merekah ya, juga akan membuat rekahan pada cor-coran. Jadi cor-coran ini seberapa kuat pun tidak mampu mengalahkan rekahan dari tanah lempung khas dari tanah di sekitar sini. Oke, ini masih berada di Dusun Kitiran, Desa Bumirejo. Jalannya menuju ke arah barat ya, nanti kita akan sampai ke perempatan Baturan. Kalau ke kanan, kalau sudah di perempatan Baturan, ke kanan ke arah Gombong ya. Nanti Gombong bisa ke Cilacap, bisa ke Purwokerto, bisa ke Bandung, bisa ke Jakarta juga. Ini adalah sudah perbatasan. Kita sebentar lagi akan memasuki desa Dusun Baturan ya. Dusun Baturan ini masuknya desa Sitiadi. Jadi di Sitiadi ini termasuk luas juga ya, karena desanya sampai ke Baturan ini ya. Kita sudah memasuki Dusun Baturan, masuknya desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Di sebelah barat posisi saya sedang melaju ke arah barat ya. Di sebelah barat nanti ada perempatan, namanya perempatan Baturan menurut saya, perempatan Baturan. Dan nanti kalau ke kanan ke Gombong, kalau ke kiri ke Puring, Kebumen dan sebagainya. Ya, dari perempatan Baturan itu nanti bisa ke kiri, bisa ke Karangbolong, juga bisa ke Suwuk, bisa ke pantai-pantai yang ada di Kecamatan Puring juga bisa ya. Inilah kita berada di Dusun Baturan ya. Dusun Baturan, mungkin mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu pernah melewati sini atau punya kenangan pernah melewati di sini atau pernah juga tinggal di sini. Dan inilah perempatan Baturan yang saya maksud ya. Kalau ke kanan ke Gombong, ke kiri ke Puring ya, kita akan ke Puring ya menuju, dan ini adalah jalan provinsi ya yang menghubungkan kota-kota ya. Oke, ini jalan ke arah Puring. Kalau menurut saya ini adalah jalan Gombong Puring namanya ya. Jalannya jalan provinsi agak besar, dan ini jalan utama ya, dan kita fokus kita adalah pada areal persawahan, dan ternyata di sebelah kiri saya di Desa Sitiadi ini ya, karena ini posisi di Baturan. Ya, ini Kali Rama. Kita sudah melewati Kali Rama ya. Oke, kita terus ke arah selatan ya, kita ke arah selatan. Dan kita bisa lihat bagaimana kondisi areal persawahan dan apakah sudah ada pergerakan aktivitas pertanaman cocok padi atau belum. Ternyata belum ya. Dan ini masih belum digarap, belum ada aktivitas pembajakan atau pentraktoran juga belum ada.
Nanti kita akan lihat apakah ada aktivitas pentraktoran atau tidak. Tapi ternyata kondisi sangat ya demikian ya. Artinya ya memang dibiarkan begitu saja karena memang belum ada air ya. Jadi kalau di traktor juga mungkin percuma kecuali dengan traktor yang besar ya. Dan mungkin akan ada proses penanaman secara manja. Manja sekali lagi adalah proses penanaman padi tanpa air ya. Jadi digorek-gorek dulu, kemudian ditanamin benih, kemudian diurugi lagi. Ya, sayup-sayup dari kejauhan kita bisa melihat adanya aktivitas pembajakan atau pentraktoran dengan mesin traktor duduk ya, yang supirnya cukup berada di atas saja. Dan ini kita bisa lihat bagaimana kondisi persawahan juga terbengkalai seperti itu, tidak ada aktivitas sampai sampai ditumbuhi oleh rumput ya. Ini posisinya berada di utara desa Sitiadi atau berada di utara Puring ya. Ya, ini berada di sebelah kiri dan kanan jalan Puring Gombong. Posisi saya sedang menghadap ke arah selatan. Dan kita bisa melihat aktivitas pembajakan. Ada satu traktor di sini, traktor besar yang melakukan pembajakan untuk daerah tanpa air ya. Ini daerahnya sawah tanpa air. Ya, ini berada di tepatnya di tanggal 22 Desember 2023. Kondisi memang seperti ini dan mungkin apakah ini kondisi yang rendah atau memang tidak ada saluran air yang bisa sampai ke daerah Sitiadi dan ternyata 0% ya aktivitas menanam mungkin tidak ada. Andai kata ada cuma mungkin paling banter 2%. Seperti yang saya lihat ini memang tidak ada sama sekali benih padi yang sudah ditancapkan saja belum ada ya. Iya, bagaimana di arah selatan, di arah timur ya, belum kita survei juga. Ini adalah jalan Gombong Puring dan posisi saya sedang menghadap ke arah selatan. Dan kita akan lihat sekali lagi tentang aktivitas salah satu warga yang mencoba untuk melakukan pembajakan tadi ya. Dan kita ya ini adalah kondisi areal persawahan di timur jalan. Nah, ini menghadap ke utara. Ini jalan menuju Gombong ini ya. Ya, ini jalan menuju Gombong. Dan kita lihat juga kita lihat kembali salah satu warga yang melakukan aktivitas pembajakan dengan traktor modern ya. Karena ini kalau menggunakan traktor tangan mungkin tidak kuat ya. Karena memang tidak ada air ya. Jadi faktor kelancaran pembajakan itu memang harus ada airnya. Dibantu dengan air ya. Jadi tidak murni tenaga saja kalau untuk traktor tangan. Posisi kita sedang menghadap ke selatan di Jalan Puring Gombong atau Gombong Puring dan kita akan melaju nanti ke arah Puring ya. Kita akan lihat bagaimana kondisi pasar Puring di tanggal 22 di pagi hari di tanggal 22 Desember 2023. Kita nanti akan menuju ke pasar Puring dan kita akan berada di tempat kota Puring. Ya, ada pertigaan di utara pasar Puring itu ya, pertigaan depan puskesmas. Ada tugunya namanya Tugu Pancasila. Ini adalah jalan Puring Gombong dan kita fokus pada review atau melihat kembali kondisi areal persawahan di tanggal 22 Desember 2023 dan ternyata belum ada aktivitas tanam menanam dan rumput luar biasa sekali dan ini bisa menjadi tempat untuk ngarit ya guys ya. Iya, bagi yang sudah terjun ke dunia pengaritan dan perwedusan mungkin ini bisa menjadi informasi bahwa di daerah Sitiadi ini banyak rumputnya guys ya. Dan saluran gorong-gorong ya di sebelah kiri saya mungkin sepertinya tidak ada air dan kita sudah memasuki desa pemukiman warga ya, warga Sitiadi. Di sebelah kiri saya ada SD Sitiadi dan ada SMP Puring juga, SMP 1 Puring ya. Ini adalah SMP 1 Puring dan kita akan tetap melaju ke selatan dan ini adalah jalannya sudah cor ya.
hati-hati sekali karena cornya terlalu tinggi, dan sebelah kiri dan kanan beberapa ruas ada yang belum diuruk ya, sehingga kalau ban Anda sudah terjatuh dari ruas jalan cor ini ya bisa berakibat kecelakaan fatal ya. Hati-hati untuk tidak minggir-minggir karena ini sangat tinggi sekali ya guys ya. Sangat tinggi sekali antara permukaan tanah itu dengan jalan cornya. Ya, posisi sekarang berada di Desa Sitiadi. Ini dulu di sebelah kanan saya adalah terminal Kol ya guys ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman sudah tidak ada lagi angkutan. Mungkin masih ada 1 atau 2 angkutan Boring Gombong. Ono ora to? Asiana ora angkutannya ya, angkutan abang ya. Boring Gombong. Iya, posisi sedang menuju ke arah selatan. Nanti ada perempatan, ada Pak Oka juga di sana mengatur lalu lintas, dan terima kasih sekali buat Pak Oka yang sudah melakukan kegiatan mengatur lalu lintas. Dan sekali lagi harap hati-hati ya untuk tidak minggir-minggir karena cor ini terlalu tebal sekali, hampir 30 cm atau lebih ya. Nah, ini Pak Oka yang sedang mengatur lalu lintas. Ya, kalau ke kiri nanti ke Tugu kita, tapi menuju ke arah selatan melalui sini bisa sampai ke Pasar Puring ya guys ya. Pasar Puring adalah salah satu pasar dengan hari pasarnya Selasa dan Jumat. Dan ini jalannya menuju ke Pasar Puring dari perempatan tadi cukup geronjal-geronjal ya karena ini cornya sudah rusak. Di sini ada beberapa warung-warung ya yang biasa dihampiri oleh para tukang-tukang bakul pitik karo wong sing tukang dolan ngontel ya. Sing pit-pitan biasanya mampir nang warung-warung kene ya. Di sekitar utara pasar ini dan di sekitar pasar juga ada. Di selatan itu sayap-sayap juga ada juga. Nah, ini posisi berada di utara pasar. Kita akan memasuki Pasar Puring tapi melalui sisi baratnya ya guys ya. Sisi baratnya di sini ini adalah Pasar Puring. Ya, sebetulnya ini akan diproyeksikan sebagai pasar ikan sebetulnya. Karena Puring kan dekat dengan beberapa TPI yang berada di Buayan atau di Subok sendiri. Subok dulu ada enggak ya? Ya, Puring itu pernah ada. Ini kita sudah mengitari pasarnya ya. Ini berada di selatan Pasar Puring yang diproyeksikan oleh pemerintah sebagai pasar ikan ya. Pasar induk ikan ya. Iya, kita akan muter dulu. Nah, ini tampak perwajahan Pasar Puring yang menghadap ke arah timur ya. Pasar Puring, selamat datang di Pasar Puring. Ini kondisinya pada belum buka ini guys ya. Ini pagi hari ya guys. Di tanggal 22 bulan Desember 2023. Ini jalan Puring ke Bopong ya. Kalau posisi saya sedang menghadap ke utara, kalau posisi berlawanannya yaitu ke selatan nanti ke arah Pantai Bopong ya guys. Ini adalah Masjid Kauman Puring. Tidak ada Desa Puring ya di sini, adanya adalah Desa Setiadi. Tapi Desa Setiadi menjadi ibu kota dari Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Merdeka ya guys ya. Tampak sayap-sayap dari arah selatan ini kita melihat ke arah utara. Ya, di pertigaan itu ada Tugu Pancasila. Itulah tugu yang menandakan adanya Kota Puring ya. Kota Puring, di sebelah kanan Tugu atau di sebelah utara Tugu itu ada banyak perkantoran kecamatan mulai dari Polsek dan Koramil dan Puskesmas dan kecamatan ya. Jadi ada empat sektor, 4 perkantoran di situ. Pertama adalah kecamatan, kedua Polsek, ketiga adalah Koramil, keempat adalah Puskesmas ya, Puskesmas Puring. Jadi cukup jadi satu komplek, warga bisa langsung mengurus berbagai kepentingan cukup di tempat yang berdekatan ini ya. Kita melaju kembali ke arah utara. Kita akan berada saat ini di pertigaan Tugu Pancasila atau Tugu Puring
Ya di sebelah kanan saya, di sebelah kanan toko itu ada puskesmas, dan kalau lurus terus ke kantor kecamatannya, dan kalau ke kiri sedikit ya kiri ya ini ada polsek, dan di sebelahnya polsek yang bercat hijau itu adalah Koramil ya. Komando Resor Militer, Rayon Militer. Ini adalah puskesmasnya menghadap ke selatan di utara jalan, dan kita menuju ke arah timur ya. Kalau ke timur saja ini berada di atas ruas jalan Puring Petanahan. Ini adalah sekilas tentang kondisi Desa Setiati, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen ya, di tanggal 22 Desember 2023 ya. Terima kasih sudah menyaksikan ini. Sapa ngerti iki video iso dadi tombo kangane sampean sing asli warga sini atau apa yang pernah mendapatkan orang sini atau pernah lewat di Puring. Ya inilah sebagian dari areal kondisi Puring ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video lainnya. Sugeng sukses, sugeng enjing dan selamat bekerja dan beribadah. Ojo lali yo. Kerja ning ojo lali ibadah maring Gusti Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.